Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Insana ma lam ya'lam wa 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu wa la yutul ilma darajat. Ayat. Alhamdulillah, Ismail, baik ya, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dengan ini masyarakat Sorong ya. Sorong Sensei. Sorong ya, alhamdulillah itu ya ada rasa tersendiri. Tapi ini jadinya siapa saja ini nanti yang hadir ini? Ini mahasiswa pasca sarjana dari ya kelas kita memang kelas kecil, tapi mohon izin kita live-kan di Facebook dan juga ada Radio Ravana di YAIN Sorong yang tidak bergabung ke Zoom grup meeting juga tetap boleh menyimak. Terus yang dai tadi, yang dai mana? Dai ada Ustadz Ruslan di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Oh iya. Iya. Baik ya. Ini di Surabaya jam 8 lebih 9 ya. Mohon maaf ini tadi ada kendala teknis. Jadi ini tadi ada kendala teknis ketika mau masuk, maklum ini baru libur beberapa hari sejak sejak Idul Kurban ya. Ini supaya masalah-masalah teknis ini tidak muncul, saya indikan dulu. Nah, sudah ya? Oke. Iya ini baik. Alhamdulillah, jadi kita akan ngaji ayat semesta sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan, begitu ya. Apa maksudnya? Ya, selama ini kita ngaji, kita sebagian menghafal sampai lengkap 30 juz, sebagian menelaah, bahkan juga menafsirkan, tetapi tetap saja ada sebagian ayat yang ayat apa saja itu. Nah, untuk itu kita review sebentar ya. Saya sebagai sarjana fisika begitu melihat bahwa kontribusi umat Islam di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang mutakhir ya, tidak ada begitu. Rumus-rumus di dalam buku-buku itu semua non-muslim. Nah, itu yang membuat saya bertanya-tanya, padahal ketika saya ngaji, saya menerima Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Di Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi nyatanya, mengapa sampai hari ini kita itu sekedar menjadi bangsa konsumen, jadi user, menjadi pengguna. Kita pengennya pergi ke Baitullah, naik pesawat paling canggih, pesawatnya bukan kita yang buat. Kita presentasi pengen alat-alat yang canggih,
pakai laptop yang canggih. Semua juga bukan orang Islam yang buat, bukan orang Indonesia yang buat, begitu ya. Kita sangat sibuk ngaji, tapi minta sumbangan. Nah, ini kan ada pertanyaan yang harus kita jawab ini, mengapa kok seperti itu ya. Nah, walaupun kita punya ilmuwan yang kelas dunia itu hanya satu, seperti di foto ini ya. Ini adalah Nobel Fisika tahun 1979, namanya Abdus Salam. Ini dari. Kemudian ada juga Ahmad Zuhail, pemenang Nobel Kimia. Ini dari Mesir. Ya, kemudian Maryam Mirzakhani, peraih medal Fields. Medal Fields itu setara dengan Nobel, ya, karena dalam matematik tidak ada Nobel. Ini orang Iran. 2015 itu Aziz Sankar, ini pemenang Nobel Kimia, ya, itu dari Turki. Nah, menariknya orang ini setelah lulus S2 di negaranya masing-masing, ya, Zuhail, Maryam, Sankar melanjutkan studi dan menetap di Amerika. Sedangkan Abdus Salam setelah lulus S2 itu melanjutkan studi di Inggris, kemudian pindah di Trieste, Itali gitu ya. Jadi tidak ada mereka yang tumbuh menjadi ilmuwan itu tinggal di negaranya sendiri. Ya. Nah, ini fenomena, fakta yang menarik gitu ya. Pertanyaannya, apakah saya menjadi ilmuwan hebat dengan tinggal di negaranya sendiri gitu kan? Maksudnya di negara-negara yang mayoritas Muslim ini. Nah, barangkali saya nggak usah cari-cari contoh yang lain ya. Saya yang pulang. Saya kan bidang saya S3 dari Hiroshima itu kan fisika begitu. Pulang ke Indonesia ya. Terus ya selain sibuk dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, lalu menjadi anggota majelis tarjih dan tarjih pimpinan pusat untuk ngulal itu awal bulan, yang sebenarnya secara keilmuan itu udah selesai, tapi problemnya yang nggak selesai juga sampai hari ini, muter aja begitu. Jadi rumusan kalender hijriah global itu muter aja, ya akan ada konferen dikirim, orangnya baru lagi, lalu baru lagi berangkat dari rukyat lagi, nggak pernah ada progres begitu ya. Nah, gambaran dunia Islam. Nah, itu ya. Nah, kemudian nih, ya, ini adalah kita yang sudah pernah ke Tanah Suci. Ini di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjidil Haram, itu kan begini ya. Potret kita, 1/5 penduduk di muka bumi itu Muslim. Ya, tapi statusnya nggak enak, miskin, bodoh, dan terbelakang. Pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, ya, negara Muslim itu cenderung obskurantik, anti ilmu pengetahuan. Itu dari anggaran penelitian yang disediakan oleh negara itu relatif kecil, gitu ya. Nah, sedangkan secara umum itu orientasinya pada fikih dan tasawuf. Jadi seolah-olah Islam itu adalah problem fikih dan kemudian keramaian, maka akhirnya ya pasar dikuasai oleh orang-orang di luar Islam gitu ya. Nah, jadi kita kemudian hanya menjadi dai, nah, itu ya. Ini sesuatu yang harus kita koreksi begitu. Nah, melihat realitas itu dan menurut tafsir Syekh Johari Tontowi yaitu Al-Jawahir ya, kemudian melakukan ulang yaitu menghitung ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat tentang alam, ayat-ayat yang membawa ada pemahaman tentang sains dan teknologi. Nah, kemudian saya dapat ya, dan dalam buku Ayat-Ayat Semesta ini ya dengan judul Ayat-Ayat Semesta Sisi Al-Quran yang Terlupakan.
saya dapatkan singkat cerita ada 800 tentang alam. Nah, itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160. Ini bukunya tahun 2008. Kemudian 4 tahun kemudian saya lanjutkan nulis bukunya, yaitu Nalara, ya, menjadikan Quran sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan alam. Kemudian buku satu lagi tentang bahasa Arab. Nah, itu. Nah, ayat tentang alam itu apa saja? Kata tentang alam itu apa saja? Misalkan ini as-sama, al-qamar, al-hilal, ya, bulan, lalu bulan sabit, kaukabun, planet, ya. Kemudian awan-am, binatun, sapi betina, lalu himar, fil, gajah, dan seterusnya. Kemudian sampai al-mauju, gelombang, al-kapal. Tuh. Jadi ada 800 ayat. Jadi jangan lagi kita nyebut tuh 3 kan dalam bahasa Arab, tapi ini ada 800 dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat I. Dan mengatakan atau berbicara tentang alam, ya, ketika Al-Quran secara eksplisit, secara implisit, secara simbolik, tapi yang disampaikan itu bisa berupa prinsip maupun kandungan. Ya. Nah, contoh ini prinsip ya yang ini mestinya nanti menyadari bahwa katakanlah tidak ada keunggulan ras di muka bumi ini. Allah menjamin di dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan kali perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an dalam kondisi yang tidak tahu apapun. Jadi manusia di muka bumi itu lahir dari ibu nggak tahu apapun. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga fuad, intelek, la'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukur. Jadi di sini ini istilahnya postulatnya ya. Tuh. Tidak ada kelebihan orang Eropa, Asia, tidak ada kelebihan orang Amerika dari orang Afrika, tidak ada kelebihan orang Jawa terhadap dari orang Papua, ya. Kita sama, ini dijamin oleh Al-Quran sudah. Ya. Itu. Nah, kemudian prinsip yang lain, kalau itu tadi terkait dengan kita sebagai pelaku, ya, sebagai khalifah. Kemudian sekarang kita masuk tentang alam, ini adalah prinsip tentang alam. Nah, di dalam ayat ini disebutkan sunnati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, ya, yang telah berlaku sejak zaman lampau, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan nggak akan kamu terhadap sunnah tersebut. Nah, contohnya begini, ya, sekarang bulan Agustus tanggal 3, ya. Jadi masih di lintang utara, ya. Sementara Sorong itu di dekat-dekat Katulistiwa, ya. Jadi di lintang ya berapa? Sekitar 0 lah begitu. Artinya apa? Kalau ibu bapak sekarang saya ya yang di Surabaya, di Pulau Jawa semua keluar,
Nah, ini cerah gitu ya, matahari tidak terhalang oleh awan, maka itu pasti di sebelah selatan tubuh kita, ya pasti itu. Saya katakan itu pasti, bukan insya Allah di sini ya. Apa? Karena posisi matahari itu di lintang utara, dan itu adalah sunatullah yang telah berlangsung sejak zaman lampau gitu. Nanti baru sekitar 23 September matahari itu di ekuator, ya bisa jadi yang ditorong nanti pas zuhur nggak punya bayangan. Tapi sekarang tanggal 3 Agustus bayangan kita itu pasti di sebelah selatan tubuh kita. Ini ngaji nih ya, ngaji alam itu ya, ayatnya di sini gitu. Jadi bisa dipraktekkan, yang nggak percaya sekarang bisa keluar gitu. Bayangan tubuh kita tuh pasti di selatan tubuh kita gitu. Allah, kalau Allah menghendaki enggak gitu. Ini ayatnya ini ya, nanti kalau Allah menghendaki yang lain-lain ini kan ayat ini jadi nggak berlaku ini nanti ya. Nah, kemudian prinsip yang lain di dalam surah Al-Anbiya 16, wa ma khalaqna wa ma bainahuma la'ibin. Kemudian ditegaskan lagi, wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma batila. Kemudian wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Nah, nih ayat ini dengan gambar nih ya. Jadi gambar ini saya pilih bukan asal-asalan, ini sudah saya sesuaikan, termasuk gambarin tadi. Mengapa? Di mana tidak asal-asalan? Begini, kalau kita tahu sejarah penggalan fisik, dulu Aristoteles pernah mengatakan bahwa dua benda dengan massa yang berbeda, kalau dijatuhkan dari ketinggian yang sama, yang berat itu akan nyampe lebih dulu, nah, begitu ya. Nah, tapi kemudian dites ulang oleh Galileo Galilei. Ternyata hasilnya apa? Enggak, ternyata kedua benda itu bareng nyampe di tanah. Tapi bayangkan kalau penciptaan ini dilakukan ya laibin begitu. Jadi sesuka-suka Allah. Gitu. Jadi sesuka Allah, sekarang mau gimana? Jatuh lebih dulu, lalu nanti ternyata Allah lebih suka, ternyata pengennya Allah yang ringan, lalu berikutnya lagi beda lagi bareng. Jadi akhirnya apa? Gak karuan. Dan karena gak karuan, maka ilmu pengetahuan tidak bisa jadi nah, ini. Jadi ayat-ayat ini sekaligus menjamin bahwa ilmu pengetahuan itu mungkin. Mengapa? Itu mempunyai keteraturan, dan itu sudah dijamin oleh Allah di dalam kitab sucinya. Gitu. Nah, ya. Air itu selalu turun dari atas, gitu. Ya, dari daerah pegunungan turun di daratan, jalan sampailah ke laut. Gitu. Nggak ada ceritanya air dari laut naik gitu kan, dari jalan naik lalu ke bukit, nggak terjadi itu. Nah, ya makanya gambarnya saya pilih seperti ini. Nah, pola penciptaan ini juga berusia seperti di dalam surah Rum ayat 30 ya. Bahkan memungkinkan manusia membuat teori bahkan hitung-hitungan yang sangat akurat ya, khususnya fenomena-fenomena matahari dan bulan qamaru bi husban begitu ya. Jadi bulan, matahari, bumi itu membentuk sistem, dan posisi relatif masing-masing itu bisa diketahui dengan amat sangat akurat ya. Itu tentang prinsip. Sekarang tentang kandungan ini ya, marajal ini ya bainahuma barzahul la ya bagian. Jadi ada dua laut ya di gambar ini, kemudian bertemu nih ya takian, keduanya bertemu.
ya, bertemu. Nah, bertemu, ya, tapi di keduanya itu soal ya, yang tidak bisa ditembus, gitu, ya, gitu. Jadi tidak bercampur gitu, tapi bertemu di satu tempat, tapi tidak bercampur. Nah, kita kan umumnya, bukan umumnya, kita semua kan tinggal di daratan, gitu. Ya, lalu Allah memberi informasi bahwa ada yang begini, kaji tuh, nah, gitu ya. Jadi ini tugas kita sebagai khalifahnya itu disuruh mengkaji. Nah, sekarang bagaimana cara Al-Quran menyampaikan kandungan alam maksud saya? Ada dengan cara eksplisit. Nah, contohnya di dalam surah An-Nahl ayat 69. Ya. Tuh, nah, ini disebutkan di sini yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lemnya, min butuniha dari perutnya, syarabun mukhtalifun alwanuhu, minuman yang beraneka warna, fihi shifaa'un linnas, kandungannya itu bisa berfungsi untuk obat. Pertanyaan kita kan sederhana, apa pun muhtalifun alwanuhu itu? Kita kompak jawab, itu adalah madu, ya. Ini nggak usah mendaftarkan analisa tafsir, nggak clear nih syarabun itu adalah madu, ya. Tapi dalam konteks itu saya ingin memberikan begini, memberikan poin bahwa sekarang adalah di Sorong ini, di hutan Sorong ada berapa spesies ya, itu harus diteliti. Nah, bagaimana kandungan masing-masing lebah itu? Dulunya bagaimana? Berbeda. Perbedaannya di mana? Apa? Nah, jadi jangan lagi kualitatif sekarang. Kawan manusia sekarang cenderung kuantitatif. Ya. Merancang kebijakan ekonomi jangan kualitatif, meleset nanti. Harus kuantitatif, ya. Nah, ini juga begitu. Terkait dengan lebah ini, pertanyaannya sekarang adalah ada berapa jenis lebah di lalu masing-masing lebah itu bagaimana kandungannya? Nah, ya. Nah, fi shifaa'un linnas. Nah, dari masing mempunyai fungsi apa, pengobatan apa? Jawabannya apa? Riset. Bukan tafsir lagi nih, riset. Ya, saya stressing di sini. Jawabannya adalah riset. Gitu. Jadi saya tidak sedang berbicara yang mengajak kita semua untuk melakukan kajian lebih lanjut, yaitu riset berbasis wahyu ini. Nah, begitu. Tuh. Nah, itu yang eksplisit. Sudah clear lebahnya, tapi harus ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, sedangkan contoh berikut itu adalah ayat yang implisit. Wa taral jibal midatan wa hiya tamurru marra sahab. Ya. Di dalam surah An-Naml ayat 88. Wa tasirul jibalu sayran. Udah. Nah. Apa ya? Ini implisit. Kenapa implisit? Ya, kan. Simak ayat ini. Wa taral jibal. Kamu lihat gunung-gunung gitu. Tahmidatan. Kamu kira gunung-gunung itu diam. Gunung-gunung itu beku. Dia berjalan. Dia cair gitu. Marrosab, berjalan seperti awan. Cair. Ayo, sepakat enggak? Ya, logika kita sepakat enggak? Kalau bukan Quran yang mengatakan ini, saya yakin nggak akan percaya ini, ya, gitu. Gimana, Pak? Wa tarul jibala tahsamu jamidatan. Gunung-gunung itu. Ya, lalu
kalian kira gunung-gunung itu berjalan? Coba, kalau ada orang mengatakan, oh gunung itu berjalan, pasti kita katakan orang itu gila, ya. Kan gitu. Gunung apa di Sorong ya? Kalau di Papua itu gunung apa ya? Gunung Jatuh ya. Nah, gunung itu ya sejak dulu, sejak leluhur kita ya 7 turunan 14 turunan. Jadi kita katakan bahwa gunung itu diam, kan gitu. Tapi ayat ini coba mengatakan apa? Ya, jadi justru ayat ini ngoreksi dugaan kita, pikiran kita yang menyimpulkan bahwa gunung, wah ya Tamurun dia itu berjalan, saat seperti jalannya awan. Nah, telah lebih lanjut seperti yang saya tulis dalam buku saya ini memperlihatkan ya, gunung ini karena berada di bumi, buminya melayang di udara, jadi bergerak di udara bebas seperti awan itu bergerak bebas gitu. Jadi gunungnya itu ikut bumi. Itu salah satu salah satu maknanya. Tuh. Apalagi kemudian di sini di Balusair. Jadi gunung itu berjalan kalau dalam bahasa Jawa itu sak mlakun gitu. Gitu. Ya. Berat ini. Jadi seandainya ada ayat yang boleh nggak kita percaya, barangkali ayat inilah yang pertama kali nggak kita percaya. Ayat nggak masuk akal ini. Tapi orang yang tadi yang saya ilustrasikan bahwa ini buminya, orang yang sudah pernah naik pesawat itu bisa mempunyai analogi. Orang yang naik pesawat itu kan diem. Meskipun pilotnya mengatakan bahwa pesawat bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. Begitu kita lihat ke jendela, enggak jalan kan gitu. Nah, begitu ya. Atau orang bidang kebumian, ya. Geofisika, yang geologi, yang tahu bahwa mereka punya ilmu yang disebut pergeseran benua gitu ya. Tuh, dengan kecepatan yang amat sangat kecil, tapi itu memang berjalan. Ya. Mari kita kaji nih ayat-ayat ini. Nah, ini yang simbolik. Kalau tadi itu implisit ya bercerita tentang bumi, tapi yang disebut padahal itu mau bercerita tentang bumi gitu. Nah, sekarang simbolik. Ya, surat Yasin 40. Nah, yang saya beri warna kulun fi falakin, saya predel ini ya. Kulun fi falakin. Coba itu. Ya. Semua. Kalau saya predeli, coba nih. Apa huruf depan dan belakangnya? Kaf. Kulun fi falakin ya. Kaf, sebelum kaf, lam. Setelah lam, sebelum lam, fa. Di tengah-tengahnya, iya, simetri. Ya. Nah, karena kulun falakin itu apa? Ini, orbit. Ya, ini. Di gambar ini orbit. Orbit. Simetri. Nah, mestinya astronom Muslim itu dapat inspirasi dari ayat ini. Astronom itu ketika membuat teori, ya, ilmuwan astronomi itu ketika membuat teori, tidak ada dari mereka yang pergi ke ruang angkasa itu nggak ada, sepenuhnya berimajinasi. Ya, nah kita mestinya selain berimajinasi, kita itu punya wahyu, punya tuntunan, petunjuk ini. Jangan dijadikan jimat aja Al-Quran itu. Ya. Gitu ya. Jadi ini simbolik. Nah, kata akal juga ada yang menarik. Ada di kitab suci. Kata akal itu disebutkan kali di dalam Al-Quran. Tapi yang menarik semua ditampilkan dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk fi'il. Dan menariknya lagi, dan itu hanya satu yang fi'il madhi, kata kerja lampau. Selebihnya adalah fi'il mudhari. Jadi di dalam Islam itu berpikir itu aktivitas dan aktivitas kekinian, bukan masa lalu, bukan sejarah. Nah, ya, meskipun kita
tidak boleh buta sejarah, gitu. Nah, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita berpikir saat ini dan saat akan datang, gitu ya. Nah, bahasa Arab mendapat perhatian khusus di dalam jadi digunakan kata la'allakum ta'qilun. Di dalam surah Yusuf dan Az-Zukhruf ini disebutkan inna anzalnahu la'allakum ta'qilun, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami jadikan berbahasa Arab. Sungguh kami turunkan Quran berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian pikirkan. Ya apa nih maksudnya? Ya maksudnya kalau kita hanya mengandalkan terjemahan, ya, sederhananya begitu, akan kehilangan makna, kehilangan arti, kehilangan pesan yang mau disampaikan. Ya, memang beberapa pesan itu diterima, tetapi secara umum kita akan kehilangan pesan-pesan pokok. Gitu. Seperti itu. Contoh ya, bahwa air itu diturunkan dari atas, tuh, dari langit maksudnya. Al-Quran menggunakan 5 redaksional yang berbeda. Simak nih. Jadi ilmuwan meteorologi Muslim, ya, tuh, selain belajar melalui fenomena, belajar dari teks ngajinya ini supaya Qurannya itu berguna, begitu loh ya, berguna bagi dirinya sebagai ilmuwan, sebagai, kalau enggak kan ya berguna sama dengan kegunaan orang-orang yang lain yang bukan bidang itu kan. Ya sebagai petunjuk umum iya, tapi petunjuk khusus terkait dengan bidangnya coba ini dimanfaatkan. 5 ayat ya, 5 pendekatan. Jadi dari kata nazala menjadi anzala, menurunkan, dari nazala menjadi nazala juga menurunkan, tapi dengan kadar atau intensitas yang berbeda. Dengan pelaku subjeknya huwa, tapi di sini nahnu, ini ya, anzal, menurunkan air dari langit. Nah, dan ini fiilnya adalah fiil madi, katakan dalam, jadi sudah berlangsung loh. Jadi ini apa maksudnya kalau begitu? Ya, dari sisi bahasa ini bukan air yang akan turun atau air yang sedang turun, sedangkan air yang sedang dan akan turun ini wayunazzilu, ini fi'il mudhari, sedangkan 4 ini adalah fi'il madi dengan pelaku yang berbeda, satu apa maknanya? Jawabannya riset, itu loh ya, bukan. Oke, tafsir kan berhenti kan apa nih ya. Tapi mestinya ini menuntun kita untuk melakukan kajian. Tuh. Nah, nanti hasilnya tafsir ilmi atau apa. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kita melakukan riset tunjuk ayat-ayat ini. Nah, gitu. Nah, makanya kemudian saya tawarkan apa yang saya sebut nalar ayat, yaitu ayat menjadi sumber gagasan dari sebuah teori. Gitu. Caranya adalah ayat seperti tadi itu diberi pertanyaan kritis dan logis, lalu kita beri jawaban sementara. Jawaban sementara itu kita jadikan dalam bahasa metode ilmiah sekarang itu. Kemudian tidak lanjuti dengan pengamatan, lalu buat teori ya, atau konsep terkait. Tuh. Ini ya. Ini gambar apa ini? Ini gambar saset ya, dan gambar botol.
tentang surah Al-Insan ayat 17, wa yuskanu fiha ka'san kana mizajuha janjabila. Wa yuskanu fiha ka'san janjabila. Ini bercerita tentang penghuni surga kelak. Bahwa para penghuni surga kelak diberi minuman campuran. Ya. Itu. Pertanyaannya adalah, kan? Ini kan mau kita kritisi. Pertanyaannya adalah, kenapa kok jahe? Padahal jahe kan tanaman khas Timur Tengah, bukan tanaman khas Arab Saudi. Ya, jahe itu khas Asia Selatan dan Asia Timur, India, Cina, Jepang ini penghasil jahe. Tapi kok muncul di Quran? Satu, menandakan bahwa Quran bukan produk lokal dan bukan hanya untuk kebutuhan lokal gitu. Ya. Nah, kenapa kok bukan sirsak? Ya, minuman penghuni surga kan enak nih kalau jus sirsak. Ya, penghuni surga bebas dari kanker gitu kan. Ya, tuh. Karena kasihannya daun gitu ya. Untuk penjagaan kanker. Atau kenapa kok juga bukan es kelapa muda, es degan begitu kan? Kenapa kok harus minuman campur jahe, susu madu, susu jahe, kopi jahe, STMJ gitu kan? Apa para penghuni surga kalau diberi wedang jahe? Ya, jawabannya adalah riset. Nah, itu. Riset jahe. Apa kandungan jahe? Apa keutamaan jahe? Kenapa? Karena jahe sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, berarti kalau kita dosen, guru memilih siswa, murid untuk mewakili dalam kompetisi apapun, pasti yang kita pilih itu yang paling jago dalam bidang yang mau kita itu kan begitu. Nah, sekarang sama logikanya, jahe sudah dipilih. Apa kelebihan jahe? Jawabannya adalah ya bukan tafsir, riset. Sebab tafsir pun nanti berangkat dari hasil riset. Itu karena apa? Karena kita nggak meriset, sehingga kemudian risetnya dilakukan oleh orang lain, lalu kita pakai untuk menafsirkan ini. Jadi sekarang dibalik, dengan ayat ini kita lakukan. Begitu, sehingga kemudian Quran kembali hidup. Jadi begitu. Riset. Setelah jahe, ya keluarga jahe, empon-empon itu, kunir, kunyit, laos dan seterusnya, banyak di kita, lalu kita manfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita bisa menjadi mandiri, tidak impah. Itu yang juga penting. Berikutnya adalah contoh 2 ini ya, tentang semut. Tentang semut di dalam surah 27 ayat 18. Hatta idza atala wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hushurun. Ada 4 kata semut. Pertanyaan pertama adalah, sebenarnya pertanyaan pertamanya begini, kenapa Pak semut? Apa kelebihan semut? Riset. Tapi sekarang saya mau contoh, kenapa kata semut yang ketiga itu dibedakan dari, ada 4 kata semut, tapi kenapa kata semut yang ketiga dibedakan? Ya, kenapa nggak dibuat sama semua? Apa susahnya bagi Allah? Ya, namlun. Atau namlah, kan gitu. Ya, logika kita yang biasa mengatakan, Allah itu maha kuasa, ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah.
itu kita gunakan argumen apa logika itu. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa nggak dipilih namlun? Gitu kan? Kenapa namlah? Nah, gitu ya. Apakah Tuhan iseng? Tentu tidak. Wa ma khalaqna sama wal bainahuma batila. Ya, gitu kan tadi. Enggak iseng. Nah, kalau begitu, mari kita telaah. Namlah itu adalah namlun ditambahi tak marbutah. Tak itu adalah tanda untuk isim muannas. Ya berarti kalau gitu sebutnya semut muannas. Sebutnya semut gitu ya. Tuh. Nah, semutnya sedang apa? Tapi sebenarnya kolanya bukan berkata, tapi sebenarnya di sini berteriak. Ya. Mengapa? Karena ada harfun nida, kata seru. Iya. Jadi ini secara umum berteriak kan. Tuh. Wahai. Tuh. Hei. Nah, gitu ya. Ayuhan namlu dulu. Ya. Nah, ini fi'il amr, kata kerja perintah. Gitu. Dan yang diperintah banyak, semutnya banyak yang diperintah. Tuh. Nah, berarti seekor semut tadi itu memerintah. Loh. Nah, kita tarik sekarang ke dunia kita. Siapa yang biasa memerintah? Pemimpin. Jadi, kalau begitu, pemimpin semut itu betina. Maka terjemahan yang ratu semut gitu ya. Tetapi ratu semut itu tidak muncul eksplisit dalam ungkapan malikatun naml. Karena itu ini kita jadikan hipotesa. Lalu apa? Berikut eksperimen, observasi, buat proposal penelitian ya untuk menjawab ya bahwa komunitas semut itu dipimpin oleh semut betina. Itu riset jawabannya, betul ya? Bukan lagi riset, penelitian. Nah, begitu ya. Nah, yang saya sebut pertanyaan pertama yang sederhana, nggak ada hubungannya dengan teks, ya sekedar bahwa ini diabadikan. Ya, tadi kan narasi tentang perjalanan tadi, ya. Tapi kenapa kok yang dilibatkan hanya semut? Tentu di lembah semut ada juga hewan-hewan yang lain ya, seperti halnya orong-orong, kecoa, kunang-kunang, undur-undur. Pertanyaannya adalah kenapa Allah memilih nama surat ini bukan surat al-orong-orong? Kenapa surat ini kok oleh Allah tidak diberi nama surat al-kecoa'u? Kan gitu. Ya, suka-suka Allah, tapi lagi-lagi semua dipilih. Kalau dipilih berarti punya keutamaan. Pertanyaannya, apa keutamaan semut sehingga kemudian dipilih dari hewan-hewan yang jadi nama surat dan sekaligus narasi perjalanan Nabi Sulaiman? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, untuk menyibak rahasia semut, bukan menggugat kebenaran Al-Quran. Nah, gitu. Ya. Nah, jawabannya memang yang selama ini kita lakukan itu sebatas mengungkap Al-Quran sebagai mukjizat ya. Nah, satu ayat bisa dipandang sebagai mukjizat, sebagai sumber gagasan contoh ya. Nih, jadi sebenarnya mestinya Quran itu yang saya sebutkan tadi itu adalah sumber gagasan, itu artinya Quran sebagai epistemologi ya. Bagaimana kita mendapatkan informasi kalau dalam filsafat ilmu kan begitu. Dan ini yang ditolak oleh sains modern, melibatkan wahyu sebagai sumber gagasan kan oleh sains modern sejak konflik geo dan heliosentris yang memuncak pada
di hukumnya apa itu Galileo. Ya, gitu. Jadi begitu kalau kita melihat sejarah. Jadi konflik sains dan agama itu dimulai di abad pertengahan, khususnya dari gagasan geo dan heliosentris. Nah, jadi di dalam surat Al-Hadid ini ada contoh ya seperti yang tadi itu sebenarnya juga ada kalau saya merujuk terjemahan ada yang hilang tentang semut tadi itu. Mengapa? Karena terjemahnya bukan berkata ratu semut tapi seekor semut. Jadi kita akan kehilangan informasi. Demikian juga di sini. Ya ini coba wanjala ini udah benar tapi kata yang kedua wanjala kedua ini diterjemahkan dengan kami ciptakan. Lagi-lagi informasi. Padahal ciptakan itu kan khalaqo, fatoro, sona'ah, ja'ala. Tapi di sini anjala. Ada dua kata anjala. Yang pertama udah benar telah kami turunkan. Ya. Nah, jadi ini kalau kita telah ada bahasa Arabnya, karena saya ngaji di IAIN ini, saya nggak akan menggarami lautan. Ya. Nah, ini jadi ini mestinya menurunkan begitu ya. Ini di sini sudah saya ubah menurunkan. Betul? Pertanyaan, ya. Kalau diturunkan itu berarti dari mana? Dari atas. Dari apa? Dari sesuatu yang ada di atas. Apa itu? Ya apa saja yang di atas kan gitu. Kalau kita mau mengilmiahkan tuh jawab pertanyaan itu harus kita jawab. Namanya menurunkan itu berarti dari atas. Nah, dari atas mana? Dari objek yang lain toh. Besi itu diturunkan dari atas, tapi dari mana? Nah, kita jawab ini ya. Kita jawab. Ini ayat sebagai sumber gagasan. Misalkan kita bayangkan ini dari burung pit. Burung pit itu memang mengeluarkan kotoran yang mengandung zat besi. Mari kita ternak pit. Untuk apa? Membangun industri pit steel. Nah, gitu ya. Begitu. Nah, kalau itu udah burung. Nah, riset. Nah, gitu. Nah, ternyata bukan. Nah, ternyata bukan. Nah, naik lagi kalau gitu. Dari apa ini? Meteor. Pakai meteor mengandung zat besi? Iya, umumnya juga gitu ya. Apalagi kisah-kisah klasik Romawi itu ada apa? Kapak Thor yang karena dari kemudian doa di mana macam-macam dari dewa-dewa nah, itu tadi benda-benda langit yang mengandung zat besi ya. Nah, bagaimana kandungan zat di riset? Jawabannya harus melalui jalan riset. Nah, kita terus naik. Nah, singkat cerita ternyata atom-atom besi itu diperoleh dari bintang-bintang ya, yaitu khususnya ketika meledak ya, maka seluruh kandungan. Jadi pada pusat bintang itu terjadi reaksi termonuklir ya, proton ya berinteraksi, bertumbukan, membentuk mengikat elektron, lalu terbentuk deuterium dan seterusnya, lalu helium, ya, berilium dan seterusnya. Nah, ini adalah termonuklir atau Big Bang nukleosintesis. Dan ketika temperatur bintang itu mencapai 1 juta derajat Celcius, pusat bintang, ya, atom Fe itu sudah siap tercipta Fe ya, besi gitu. Makanya ini wanjaladida. Nah, besi, nah kemudian makin panas, inti atom logam lebih berat tercipta. Ketika kemudian inti bintang mencapai temperatur inti bintang mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius, ambang sakaratul maut, dan itu ya ketika kemudian katakanlah meledak, bintang itu mati itu maksudnya pudar karena bintang di langit itu ibarat titik putih pada papan hitam. Kalau mati berarti titik putihnya menghilang, itu seolah butiran kapur atau tulisan yang dihapus. Makanya ayatnya faidan nujum tulisan
ketika bintang-bintang itu dilihat, ya. Bahasa ilmiahnya adalah supernova. Nah, itu ini sebenarnya tentang asal usul logam. Ya. Jadi ayat ini menjadi sumber inspirasi. Tapi ayat 25 surat Al-Hadid ini tadi bisa diotak-atik dari sisi lain. Contohnya, ya, itu, nah, ini yang biasa kita sebut dengan scientific miracle, ya. Nah, bagaimana kita tahu mukjizat ilmiahnya? Begini, coba kita hitung ini ya, lafaz Allah dengan yang dilingkari ini ayat pertama sampai ayat 25 yang bercerita tentang tadi ya diturunkannya besi dalam konteks ini adalah ya, lafaz Allah ayat pertama sampai ayat 25 ini 1 ya, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ya, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, ya. Jadi lafal Allahnya itu ada 26 dalam surat Al-Hadid ayat 1 sampai ayat 25. Ayat 20, mengapa kita berhenti pada ayat 25? Karena ayat 25 itu bercerita tentang diturunkannya atau besi itu loh. Nah, sekarang kita lihat ini tabel periodik yang dulu pernah belajar IPA. Nah, di sini ada itu besi, ada nomornya. Nomornya adalah 26 dan itu disebut nomor atom. Kan apa nomor atom? Menyatakan jumlah proton atom itu, menyatakan jumlah elektron atom itu. Ini jumlah atom, proton, jumlah proton, jumlah elektron atom besi sama dengan lafaz Allah di dalam surat Al-Hadid ini ya. Nah ini mukjizat, nggak bisa dinalar ini, udah nggak bisa dinalar ya, sama seperti mukjizat yang terdahulu itu nggak bisa dinalar gitu ya. Ini sudah sepenuhnya kehendak Allah yang luar biasa yang nalar manusia. Nah, itu bedanya Al-Quran sebagai mukjizat dan Al-Quran sebagai sumber gagasan. Nah, ulama menurut Al-Quran surat Fatir 27, 28, 29, inna yasallaha min ibadil ulama. Siapa ulama? Innalladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah. Ini paham? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yarju tijaratan dan tabura. Ini hukum sosial di antara manusia. Itu 29. 27-nya alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin talifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun muhtalifun alwan agorobidusudun. Ini bercerita tentang alam. Dari ulama dalam konteks ini adalah mereka yang agama, sosial, dan juga fenomena hukum alam. Ya. Nah, ya, teman-teman di IAIN Sorong, we should change our way of thinking on the relation between art and science. Ya. Jadi jangan lagi menjadikan Al-Quran sekarang ini sebagai pembenar dari teori-teori yang ada, ya. Tapi jangan itu sebagai sumber inspirasi, sumber gagasan, nah, gitu, ya. Jadi seperti itu mestinya, ya. Tuh. Nah, singkat cerita, no science, no future. Kalau kita nggak punya masa depan, kenapa? Karena alam kita nggak akan bisa kita kelola.
Sehingga kekayaan alam yang limpah itu nggak akan ada gunanya. Ya, jadi di sini kita membutuhkan ilmu pengetahuan tentang alam, teoritis maupun praktis, gitu. Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu mindsetnya harus pemberi, ya, memproduksi, produsen, konsumen bukan user, gitu ya. Jadi itu saya stressing lagi. Nah, itulah materi yang saya sampaikan, Ibu Bapak. Sebagian materi ini sudah ada di channel YouTube. Tolong ya buka HP sekarang, lalu buka aplikasi YouTube, ketik ayat-ayat semesta. Ayat-ayat semesta ini channel ayat-ayat itu ada 86 video. Sudah ada 66 video. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.